di jiwaku. Ketenangan baru ada dalam hadiratmu, ku menyembah. Sungguh di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakanmu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku,
Amin, amin. Terima kasih. Sebelum kita mulai, kita Baik, satu kita dalam akan doa. masuk dan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh. Silahkan, Pastor. Oke, kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pemberitaan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai hati kami semua Tuhan, telinga kami, seluruh tubuh kami Tuhan. Biar kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan kami mengerti pada pagi hari ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, terutama ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami Tuhan. Biarlah kami ketika kami sudah diampuni, kami disucikan, kami percaya firman-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami, akan berbuah berlipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan bahas firman Tuhan yang saya kasih judul tubuh kebangkitan. Tapi dalam dalam ayat ini temanya kebangkitan tubuh ya, di dalam dikasih judul di sini kebangkitan tubuh. Kita buka dari 1 Korintus 15 maaf 15 ayat 35 sampai 37. Ada yang boleh bantu saya baca? 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 37. Ada yang boleh bantu saya baca? Saya baca ya. Boleh. Baik, Mami mau bantu baca. Oke, Mami. Kita semua dari Mami. Ya, Pastor Kemal. Kebangkitan tubuh. Yaitu 1 Korintus 15 ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana ke orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Yes. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Unmute, Pastor. Mohon maaf. Terima kasih Mami atas dibantunya saya dengan membacakan firman Tuhan. Ini kalimat pertama ini konteksnya adalah temanya kebangkitan tubuh. Tetapi di sini dijawab yang diawali dengan kata tetapi. Kenapa ada kata tetapi? Ya, kita tahu ini adalah jawaban dari eh, orang-orang yang bertanya kepada Rasul Paulus. Kalau kita lihat apa pertanyaannya, kita bisa lihat di ayat 12 ya. Kita bisa lihat di ayat 12, kita boleh baca. Ayat 12. Kita mundur ya beberapa Baik. ayat. Jadi kebangkitan kita. Ya, 1 Korintus 16 ayat 12. Ya, 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Amin. Amin. Ya. Jadi ada pertanyaan, tapi Rasul Paulus menjawab dengan satu apa ya, seperti satu eh, statement, tapi nggak langsung menjawab gitu ya. Tapi dikasih satu pertanyaan lagi di sini katakan 35. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Ya, ini kalau kita konteksnya hari ini kalau kita baca pelan-pelan.
Di situ dikatakan ada dua pertanyaan ayat 35. Yang pertama adalah secara umum ya. Secara umum dikatakan bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Bagaimana? Karena mereka mereka nggak percaya adanya kebangkitan gitu. Mereka nggak percaya gitu. Dan di sini yang pertanyaan kedua lebih khusus lagi di situ kan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali ya. Ini sebetulnya kalimat yang secara implisit bukan eksplisit secara ini dia menolak terhadap kebangkitan orang mati ya. Pertanyaan bagaimanakah orang mati dibangkitkan tidak sama dengan kalau dia tanya ya, bagaimana hal itu mungkin ya? Kenapa ya? Kenapa mungkin ya? Itu beda gitu. Bagaimana orang mati dibangkitkan itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang sesuatu yang nggak mungkin gitu, tidak sama dengan yang tadi yang saya bilang ya. Bukan kemungkinan yang dipertanyakan, melainkan caranya ya. Keterangan bagaimana itu adalah kalau dalam bahasa Arab lebih mengarah pada suatu lebih mengarah pada suatu apa namanya suatu yang dilakukan itu sebab Paulus langsung mengaitkan dengan topik kebangkitan tubuh ya lebih mengarah kepada lebih mengarah pada cara sesuatu yang dilakukan ya orang Korintus menolak kebangkitan orang mati mereka menolak kebangkitan karena mereka nggak tahu bagaimana bagaimana mungkin itu terjadi. Hal ini terjadi bukan dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu bagaimana caranya ya. Bukan berarti kita harus menolak. Memang kadang-kadang kita juga mungkin kita kalau ditanya bagaimana mungkin itu kita juga nggak tahu ya. Tapi bukan berarti kita menolak kebangkitannya. Kita bukan berarti kita harus menolak. Khususnya dalam dunia modern saat ini ya. Kita tahu suatu saat kita akan dibangkitkan. Caranya bagaimana ya kita juga nggak tahu gitu. Itu kedaulatan Tuhan ya. Sanggahan respon Paulus terhadap memberikan ilustrasi, ini kan sanggahannya sepertinya ilustrasi kalau kita baca ya di sini. Ilustrasi sekitar kebangkitan tubuh. Ilustrasi bagaimana bagaimana kedaulatan Tuhan bekerja di dalam kebangkitan tubuh ya. Kita tahu 40 hari kalender gereja lain di mana kita sama-sama merenungkan kematian Yesus. Sampai kepada Yesus bangkit ya. Saat ini Yesus kan sudah bangkit. Ya. Kebangkitan Yesus di mana tak kita tahu tidak ada murid-murid ya yang menantikan kebangkitan Yesus. Kita tahu ceritanya dari ayat Lukas sebelum Lukas 24 ya. Tidak ada murid-muridnya yang memang nunggu di situ. Malah mereka sampai Maria Magdalena dan ibu-ibu yang lain, mereka membawa rempah-rempah, ya. Mereka membawa rempah-rempah untuk apa? Untuk mereka nggak tahu karena mereka nggak yakin Tuhan Yesus bangkit. Mereka nggak yakin ya. Mereka nggak yakin. Kita masuk pada saat ini 40 hari mengalami kebangkitan Yesus. Ini konteks 40 hari sebelum kenaikan Yesus ke ke surga ya. 40 hari. Dan ini adalah minggu-minggu menanti kenaikan Yesus ke surga. Dan itu minggu-minggu bagaimana Yesus menampakkan diri ya, mendeklarasikan dia ini mati dan sudah bangkit. Ini loh tanda-tandanya. Dan murid-muridnya kita tahu ceritanya ya, murid-muridnya nggak ada satu yang percaya. Ya, mereka nggak percaya kepada kebangkitan Yesus. Tetapi Yesus menampakkan diri beberapa kali. Kalau di dalam firman Tuhan di Lukas 24 itu, pertama di kuburan, habis itu kepada Emmaus, perjalanan di Emmaus, kemudian di hadapan murid-muridnya seluruhnya. Jadi awal dari semuanya itu dengan apa? Ketidakpercayaannya. Dan kita berada dengan kebangkitan Yesus ada pengharapan. Kita tahu ya. Yang intinya kebangkitan Yesus sangat layak kita kita rayakan. Kebangkitan Yesus ya. Menanti kebangkitan Yesus dan menanti bagaimana Yesus menampakkan diri dalam 40 hari ini ya. Pengharapan yang kita miliki saking besar dan saking agungnya walaupun melalui duka. Kita tahu ceritanya.
Walaupun melalui ratapan, melalui penderitaan, yang kita pelajari bahwa melalui duka ada terang. Melalui duka ada kekekalan yang kita akan terima nanti ya. Api ya, api melambangkan menandakan kehancuran, tetapi api juga, api yang sama itu memurnikan kita. Api itu menyucikan kita. Yang perlu kita pelajari ya, bagaimana kita meresponi segala penderitaan itu ya, kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam pengharapan dalam terang kasih Kristus. Bagaimana kita merespon segala sesuatu itu dalam kehidupan kita. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Ada pengharapan agung yang besar ya. Saking besarnya membuat peluang pada kesulitan, penderitaan, dan duka itu nggak kelihatan. Ya, ketika kita sudah tahu, kita tahu bahwa kesulitan yang kita hadapi sekarang, ya, semua orang pernah mengalami kesulitan, semua orang pernah mengalami penderitaan, duka apalagi. Ya, minggu lalu kita mengalami duka yang mendalam, tapi ketika kita melihat ke depan, ya ada pengharapan agung yang besar. Ada pengharapan agung yang besar. Dalam ayat 36 di sini dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 36 dikatakan nih, hai orang bodoh ya. Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri tabur tidak akan tumbuh dalam hidup. Apa yang engkau tabur, sendiri tabur tidak akan tumbuh dan hidup. Kalau ia tidak mati dulu ya. Beberapa hari yang lalu kita juga bahas ini. Dia apa itu harus mati dulu. Ayat selanjutnya, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Ya. Biji yang tidak berkulit. Umpama biji gandum dan biji lainnya. Ya, ada biji gandum dan biji. Jadi fokus dalam 1 Korintus 15 ini berfokus pada kebangkitan. Bagaimana Yesus bangkit. Di mana pada gambaran Paulus ada kebangkitan orang mati yang kita percayai ya. Ada pengampunan iman rasuli juga mengatakan, aku percaya pada kebangkitan itu. Itu ada satu statement dari kita. Satu doa bagi kita bahwa kita percaya ya. Kita percaya kepada Allah Tritunggal, itu statement juga ya. Satu statement bahwa kita nggak boleh lupa hal itu. Gambaran yang begitu indah di mana ada peluang kebangkitan, ada dan pengharapan yang mula harus melalui penderitaan, harus melalui salib dan melalui duka. Ya, gambaran sesuatu yang indah, yang agung ya. Ada peluang kebangkitan. Jadi dikasih contoh dalam ayat 36 dan 37 itu seperti apa? Biji gandum dan biji yang lain. Seperti biji gandum. Dalam contoh ini saya akan ambil contoh yang konkret ya. Biji apa? Biji kenari. Ya, biji kenari tahu ya, biji kenari itu seperti apa? Biji kenari atau seperti kayak kacang yang kecil ya. Biji kenari kalau kita tahu itu dia sangat keras. Ya, sangat keras. Ya, kulitnya itu keras gitu. Ketika ditanam itu kan memang harus melalui bagaimana kita kita mau dia bertumbuh segala macam itu kan harus ditanam. Ketika ditanam di kulit biji kenari itu akan apa? Akan membusuk ya. Lama-lama yang keras itu ketika kita ditanam, dia berrelasi dengan tanah ya. Kemudian dia lama-lama lembut, lama-lama jadi lunak, kemudian dia akan membusuk, kemudian baru ada pertumbuhan ya. Baru sedikit-sedikit demi sedikit ada pertumbuhan dari biji yang keras ya. Kita bandingkan dengan kita tahu ya ketika dari biji itu kita bandingkan sama pohon kenari. Pohon kenari kan kita tahu sendiri lah, mungkin kita bisa browse bagaimana pohon kenari itu pohon yang rimbun ya. Pohon kenari kalau kita bandingkan sama biji itu pada waktu ditanam bentuknya beda ya. Biji itu yang kecil ya, biji itu yang kecil
Dan ketika udah melalui proses pembusukan, proses kematian, ya, kemudian pelan-pelan, perlahan-lahan akan tumbuh bibit, ya, akan untuk ada pertumbuhan dan kemudian akan menjadi tanaman yang rimbun yang besar, di mana banyak burung-burung akan hinggap di situ, di mana itu merupakan satu tempat yang indah, ya. Bentuk awalnya dan bentuk akhirnya itu beda, tetapi dasarnya sama, ya. Beda tapi sama, ya. Ada perbedaan. Mungkin kita bisa bayangkan, ya. Biji kenari DNA-nya sama. Kalau kita lihat tes DNA ini antara biji itu sama ini sama dari biji itu, ya. Biji kenari kalau diberitahu sama dia, ya, kalau dia waktu jadi biji, apakah kamu tahu nggak, kamu nanti akan menjadi sangat besar, kamu akan sangat sangat agung dan banyak tanaman atau banyak binatang-binatang, bahkan orang akan berteduh di situ, ya. Biji kenari kalau dibilang begitu dia juga bingung. Hah? Saya cuma tahunya apa? Dia akan berelasi dengan tanah dan kemudian dia akan mati, ya. Dia akan mati. Dia nggak tahu, ya. Dia nggak tahu nanti ada bibit pertama, ada ada apa, calon pohon kenari dari kecil pelan-pelan mengalami dipelihara oleh Tuhan, ya. Pikirannya hanya tok di tanah dan kemudian dikubur, berelasi, ya, dan akan membusuk. Pikirannya begitu aja, gitu. Sebenarnya ini satu contoh, ya, gambaran biji kenari yang tidak ada pengharapan, ya. Pengharapannya kita bisa lihat di dalam ayat 42, 43. Di situ dikatakan ayat 42 dan 43, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditabur dalam kebinasaan. Kita ditabur kebangkitan orang, ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditabur ayat 43, ditabur dalam kehinaan dan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditabur dalam kelemahan dan dibangkitkan dalam kekuatan. Ada sesuatu kekuatan yang besar ketika dia harus melalui proses apa? Proses kematian, proses pembusukan, ya. Ayat 50 kalau kita lompat lagi ke ayat mati dan berbuah, ya. Bagaimana dia akan mati dan berbuah. Kalau kita baca ayat 50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, daging dan darah, dia harus mati dulu. Ayat selanjutnya saya baca, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa, ya. Yang binasa ketika kita tidak menjadi berbuah, yang binasa tidak dapat menjadikan bagian dalam yang tidak binasa. Ini menarik, ya. Daging dan darah mengarah kepada pembusukan. Kehidupan yang kekal bukan seperti hidup yang kekal bukan seperti kita kita dapat baterai yang yang nggak mati-mati, enggak. Tapi kehidupan yang kekal itu bukan karena lifetime garansi atau lifetime baterai yang memang selama-lamanya nyala, enggak juga. Tetapi kehidupan yang kekal bagaimana kita mengenal Allah yang kita sembah. Bagaimana kita berelasi dengan Allah selama-lamanya. Analoginya sama seperti, ya, bagaimana kita harus mati dulu. Saya kemarin ngobrol sama Ira. Sama seperti mungkin kita semua mengalami hal ini, ya. Sama seperti internet zaman dulu, ya. Kita tahu, ya, internet zaman dulu melalui apa? Melalui kabel telepon. Kemarin saya ngobrol sama Ira, memang bagaimana internet zaman dulu harus lewat. Jadi disambung dari komputer, dimasukin line-nya itu ke dalam komputer kita, line telepon, dan dia akan berbunyi seperti apa, ya, kayak burung krok 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 krok, gitu, kayak ya sesuatu yang aneh, gitu. Mungkin anak-anak zaman sekarang nggak merasakan hal itu, ya. Kemudian dia akan dalam waktu beberapa lama, dia nggak mungkin langsung
on begitu, enggak. Ada proses yang dibutuhkan. Dan ketika dia udah sambung, ya, dan itu memang sangat-sangat lambat karena memang lewat jalur telepon. Ya, kita bisa mengerti ya. Tapi sekarang, ya, kita udah pakai sesuatu yang canggih, udah nggak pakai kabel telepon seperti zaman dulu, seperti zaman yang kita alami sekarang ya, yang dulu ya. Bagaimana di kantor-kantor juga begitu, bagaimana wifi habis itu lewat LAN semuanya dapat, satu mati semuanya mati ya. Sekarang udah pakai kabel optik, kemudian dari kabel optik langsung ke decoder, langsung kita bisa seluruh rumah bisa langsung connect. Ini ada satu metode, dan yang lama itu diganti sesuatu yang baru, ya. Yang lama itu sudah nggak dipakai lagi, jalur kabel itu udah nggak dipakai lagi. Sekarang diperbaharui dengan apa? Kabel optik, ya. Demikian juga bagaimana kita kehidupan yang lama, kita itu diperbaharui dari pohon kenari yang masa depannya nggak kalau ditanya bahkan dia nggak tahu bakal jadi apa. Kita juga waktu kita kita pakai kabel telepon yang ditusuk begitu, kita nggak bakal kepikir nanti suatu saat kita akan ada kabel optik lah, kita ada wifi seluruhnya lah, kita bisa interaksi kemana-mana. Nggak kepikir sampai di situ. Ini adalah satu perbaharui, akan mengalami, kita semua akan mengalami pembaruan ketika kebangkitan tubuh, ya. Kebangkitan tubuh, jasmani kita akan diubah, ya, dalam tubuh kebangkitan, sama tetapi beda, ya. Sama seperti jalur ini, sama internet juga, tetapi beda gitu, ya. Tapi beda, sama seperti pohon kenari dengan biji kenari yang tadi yang keras itu sama tetapi beda, ya. Tuhan tidak pakai benih yang baru, ya. Dia nggak, bukan habis itu benih itu karena jadi pohon yang ini jadi benihnya berubah ini. Jadi enggak, jadi itu sesuatu benih yang lama tetapi mengalami perubahan. Kita mengalami transformasi, ya. Tubuh yang dimaksud Paulus adalah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Kalau kita lihat di ayat 35 ada kata tubuh ya. Tubuh kemuliaan, tubuh 35 sampai 37, tubuh kemuliaan yang kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan itu dalam bahasa asli namanya soma. Soma, tubuh daging gereja Tuhan itu adalah tubuh ya. Kita adalah tubuh Kristus ya. Itu sama dengan soma ya. Tapi bukan SARX dalam bahasa Yunani. Tubuh jasmani itu adalah sifat manusia. Itu bisa kita lihat dari ayat 48 49-nya. Kita bisa lihat 48 49 itu tubuhnya, kalau di dalam bahasa ini sama, tetapi dalam bahasa aslinya beda, ya. Segala sesuatu yang busuk akan dibuang, ya. Itu adalah SARS. SARS itu adalah, ya. Jadi kita akan mengalami Tuhan. Kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15, di situ ada dasar, bagaimana dasar dan bangunan ketika kita dalam tubuh kebangkitan ini. Kita mesti tahu ya bagaimana dasar. 1 Korintus 3, masih di Korintus 3 ayat 11 sampai 15, saya bisa baca di sini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan lain yang dari dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus. Nggak ada seorang pun yang bisa meletakkan dasar. Entah orang yang bangun di atas dasar ini dari emas, kan kita tahu ayat 12 di situ, dasarnya ada dasar dari emas, dari perak, dari batu permata, atau ada yang dasarnya dari kayu, rumput kering, dan jerami. Ayat 13 di situ dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Tadi saya udah bilang kan, api itu akan menghancurkan semua.
Ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masingnya akan diuji oleh siapa? Oleh api itu. Jika pekerjaan dibangun seseorang tahan uji, ketika dia tahan uji, ia akan mendapat upah. Ia akan mendapat upah. Pekerjaannya, jika pekerjaan terbakar tadi seperti jerami, rumput, ya, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri, perlu kita jaga, ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi ia sendiri akan diselamatkan. Dasar itu penting, tetapi ini orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, ya. Ketika kita tahu kita nggak bertumbuh, nggak berbuah, kita akan diproses Tuhan. Ini Rasul Paulus cerita tentang hidup Kristiani, hidup kita, saudara-saudara dan saya, kita semua, hidup kita tidak kita nggak boleh diam-diam saja. Kita harus berbuah. Kita nggak jangan santai-santai ketika kita tahu kita diselamatkan. Ya sudah gitu. Ya sudah kita nggak melakukan apa. Tetapi kualitas hidup kita, saya ulangi, kualitas hidup seseorang akan diuji. Ya, kualitas kita apakah dibangun di atas emas, perak, dan batu permata? Ketika di api, ketika api datang segala macam, itu kita mengalami pemurnian, atau sebaliknya kita di atas kayu, rumput kering, atau jerami seperti dalam firman Tuhan, ya. Ya, contoh, ya, sebagai contoh seperti rumah, ketika dia rumah, kan kita punya rumah, ya. Atau contoh ketika rumah-rumah di luar negeri, ya. Rumah-rumah terbakar, habis terbakar. Biasanya yang tidak terbakar apa? Mereka kalau di luar negeri, mereka punya cerobong asap, ya. Kalau cerobong asap itu memang didesain untuk tahan api. Jadi yang lainnya terbakar, yang tidak tahan api terbakar, yang tahan api, cerobong asap itu akan berdiri tegak. Demikianlah kita semua. Kita yang mengalami Tuhan, kita yang teruji, kita yang kuat imannya, ya, kita akan berdiri tegak, ya. Hukuman atas Yerusalem kita baca di Zefanya 3 ayat 1 dan 4. Saya baca aja biar cepat. Zefanya 3 ayat 1 dan 4. Hukuman atas Yerusalem, ya. Temanya itu bagaimana Tuhan menghukum atas. Celakalah si pemberontak dan si cemar. Hal hai kota yang penuh penuh penindasan. Ini mengenai kota yang penuh. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun, ya, dan tidak memperdulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengah adalah singa yang mengaum. Para pemukanya di tengah-tengah ada singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pada pagi hari. Ya, sampai pada pagi hari. Ayat selanjutnya, para nabinya adalah orang-orang yang ceroboh dan pengkhianat. Para imannya adalah apa? Menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ya. Kalau kita lihat buka di ayat sebelumnya, ayat 8, di situ di mana Allah sedang apa? Allah sedang apa? Ngajak ribut ini orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang-orang yang ini kan konteksnya itu. Allah mau ada penghukuman bagi mereka yang tidak mau berubah, bagi mereka yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu tunggulah aku, demikian firman Tuhan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, pada hari aku bangkit, pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpun kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, ya. Ada kemarahan Tuhan. Tuhan marah, ya, atas geramku, yakni segenap murkaku yang nyala-nyala, sebab seluruh bumi akan kumakan habis oleh api cemburuku, ya. Seluruh bumi, enggak sebagian, ya.
Jadi kita lihat di ayat 11 Zefania 3 ini, ayat 11 sampai 13, banyak yang banyak yang dihukum, tetapi ada yang nggak dihukum. Dan Tuhan menjaga orang-orang yang dipilihnya. Kalau kita lihat di ayat 3, 11 dan 13. Ayat 11, pada ayat 11, pada hari itu tidak engkau tidak akan mendapat malu. Pada hari itu, ya. Pada hari engkau tidak akan mendapat, karena kita ini dipisahkan karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang ria congkak. Ya, kita akan disingkirkan dan engkau tidak akan lagi meninggalkan dirimu di gunungku yang kudus. Di antara ayat 12, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati. Kita akan hidup dengan orang-orang yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, ya, yakni sisa sisa Israel. Ini makanya ada orang yang sisa Israel, ayat 13. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Jadi orang-orang yang sudah terpilih, kita semua akan kita memang melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu tidak bawa kita kepada penghukuman Tuhan. Ayat 13 selanjutnya, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong, dan mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, ya, mereka seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Api, ya, bicara api bukan hanya menghancurkan, tetapi kembali lagi dia memurnikan kita, orang-orang yang percaya, ya. Api Tuhan buat orang percaya adalah good news. Ketika kita tahu, ya, dalam dalam masalah-masalah kita tahu karena itu kita dimurnikan. Jadi bukan bad news, tetapi good news, ya. Ini sesuatu yang bisa menguatkan kita. Kalau kita baca lagi di ayat 2 Korintus 5 ayat 17, ini ayat favorit saya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita diperbaharui, ya. Dari biji kenari akan tumbuh pohon yang sudah diperbarui. Ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu kainos, ya, kainos. Bukan Tuhan membuat baru kita ini semua baru, enggak. Kita yang lama sudah mengalami Tuhan, ada sentuhan Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah firman Tuhan, bagaimana tubuh kebangkitan kita, tubuh rohani kita, ya, soma kita akan diperbarui di dalam Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu panjang, tetapi kami percaya Tuhan, kami dikuatkan mengenai firman-Mu bagaimana banyak hal, ya. Kami yang tidak ada harapan seperti biji kenari yang akan ditanam dan dia akan mati. Dia akan busuk, ya. Tetapi ketika kami sudah melewati segala sesuatu di dalam Tuhan, Engkau ubahkan menjadi pohon kenari yang kokoh, ya, di mana banyak banyak binatang-binatang, burung-burung akan bernaung di dalam pohon itu. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kami boleh melihat jauh ke depan. Bukan kami melihat ke belakang, keterpurukan kami Tuhan. Bukan kami melihat masalah kami Tuhan. Tetapi kami melihat Engkau yang merubah kami Tuhan. Merubah dari dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga terpancar kehidupan yang kekal. Terpancar buah yang segar. Terpancar terang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Maaf, Terima kepanjangan. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Kemal. Sebelum kita masuk ke ruang diskusi, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan satu hari lagi. Pada hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan
yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Kemal Mamusu. Biarlah Tuhan melalui pemberitaan hari ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan, hidup kami lebih lagi mengenal pribadi Tuhan dan makna kebangkitan-Mu dalam hidup orang percaya. Karena orang percaya yang mempunyai Roh Kudus lah yang bisa mengerti apa arti kebangkitan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memakai hamba-Mu Pastor Kemal lebih lagi Tuhan, untuk dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan, jadi berkat bagi pemberitaan Injil, dan apapun yang hamba-Mu ini lakukan Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan-Mu. Diberkati Pastor Kemal dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan perjalanannya. Diberkati Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Biarlah apapun yang hamba-Mu ini lakukan, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati istrinya, Ibu Dr. Weni Tuhan. Kau pakai kedua hamba-Mu dengan cara-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Dan dalam apapun yang Ibu Weni kerjakan, Tuhan memberkatinya. Tuhan yang menambah-tambahkan kapasitas, talenta, kemampuan, hikmat, marifat dari surga yang maha tinggi. Kau pakai Ibu Weni lebih lagi juga Tuhan, baik dalam pemberitaan Injil, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, pekerjaan, perjalanan rumah tangganya. Biar apapun yang kedua hamba-Mu ini rindukan, doakan, Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan kebutuhan Pastor Kemal dan Ibu Dr. Weni. Biarlah semuanya itu Tuhan mereka pakai untuk lebih lagi Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan melimpah bagi kedua hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa dalam pelayanan, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan perjalanannya. Diberkati pelayanannya, biar apapun yang dia doakan, rindukan, Tuhan akan berikan jawaban tepat waktunya. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa, Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa buat suami Ibu Ira, Bapak Ivan Mapa. Dalam pekerjaan, apapun, dimanapun dia bekerja, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pak Ivan tampil beda karena Pak Ivan punya Tuhan Yesus yang hidup. Dia menjadi suratan Kristus yang terbuka. Diberkati kesehatannya, apapun dalam pekerjaannya Tuhan buat berhasil. Bapak, hamba juga berdoa buat anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besar Ibu Ira bersama Pak Ivan. Biar dimanapun keluarga ini berada menjadi berkat, teladan, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, perjalanan mereka beruntung, dan yang pasti Tuhan akan jawab doa-doa mereka tepat pada waktunya dan mencukupkan apapun keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus seperti ada tertulis dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Biarlah di usia indahnya Mami lebih dekat, lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan, dan lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Biar Mami mengucap syukur dalam seluruh kehidupan Mami. Mami menjadi contoh suri teladan berkat bagi anak cucu menantunya. Apa yang Mami doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan juga yang memberkati Tuhan apapun keperluan Mami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus seperti ada tertulis di firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya Mami ada sampai hari ini Tuhan punya maksud dan tujuan yang lebih luar biasa dalam hidup Mami. Biar Mami lebih dan lebih lagi mengenal pribadi Tuhan secara lebih dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Tirsa Yolanda Haspers Tuhan, yang saat ini sedang melakukan perjalanan pelayanan Tuhan dari Batam, Singapura, dan sekitarnya. Dimanapun saat ini hamba-Mu berada, kemuliaan Tuhan dinyatakan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus, dan beserta rombongan tiba di tempat tujuan, hari ini mau beribadah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati Bapak Chris Hasper, putrinya Kesia Floren. Kau memakai keluarga ini lebih dan lebih lagi. Juga Pak Harvey, Tuhan adik Ibu Tirsa, untuk progres dalam kesehatannya. Tuhan biarlah Tuhan melalui hidupnya, melalui musim hidupnya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Diberkati keluarga dan keluarga besar Ibu Tirsa dan Pak Chris Hartsworth. Terima kasih Bapak di surga. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hamba juga berdoa buat Mbak Nori Ani, Tuhan yang saat ini ada bersama kami. Biarlah Tuhan melalui anak muda ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam keluarga dan keluarga besarnya. Biar apa yang dia kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai guru sekolah minggu, juga di tengah-tengah keluarga dan keluarga besarnya. Tuhan buat semua berhasil dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Apa yang dia rindukan, dia doakan, Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan segala keperluannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Ananda Daniel yang saat ini dalam perjalanan ke kantor. Dia akan tiba di kantor dengan sangat baik. Pasukan malaikat Tuhan bagar api memagari dia. Dia lebih takut Tuhan, cinta Tuhan, ampil beda. Karena dia punya Tuhan Yesus yang hidup, satu-satunya dia andalkan dalam kehidupannya. Tuhan berikan dia roh kepandaian, kecerdasan, daya tangkap, daya ingat, dan ketelitian yang dari Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biar damai sejahtera sukacita Allah melimpah buat Daniel, dicinta Tuhan, dikasih manusia. Tutup bungkus anak muda ini dengan kuat kuasa darah Yesus dalam pekerjaan, dalam pergaulannya Tuhan. Biar dia menjadi anak muda yang militan, yang takut Tuhan dan cinta Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat Pastor Linda, Hartawan Mamusum beserta Pastor Wawan. Dan keenam putra-putrinya Tuhan, David, Daniel, Darlin, Devin, Diandra, dan Victoria Tuhan. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang sangat luar biasa untuk melayani Tuhan. Diberkati pelayanan mereka, diberkati keluarga dan keluarga besarnya. Biar apa yang Pastor Linda kerjakan bersama Pastor Wawan, itu semua membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan, hikmat, marifat melimpah dari surga yang maha tinggi. Apa yang keluarga ini doakan, rindukan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Apa yang mereka lakukan untuk Every Nation Church Bogor, Tuhan perhitungkan jadi suatu kebenaran untuk pemberitaan Injil. Jiwa-jiwa dimenangkan, dibawa kepada Tuhan, menjadi jiwa-jiwa yang militan dalam Kristus Yesus Tuhan, yang mengerti dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Terima kasih Tuhan, diberkati putra-putrinya ini Tuhan, keenam putra-putrinya ini David, Nathaniel, Daniel, Hartawan, Diandra, Devin, Darlin, dan Victoria Tuhan. Menjadi anak muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang militan. Menjadi contoh berkat bagi teman-teman di sekitarnya, bagi pelayanan keluarga Every Nation Church Bogor Tuhan. Biarlah kau pakai anak muda ini menjadi anak muda yang sungguh-sungguh tampil beda. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Julius Go ya Tuhan, beserta istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya, diberkati pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanan, kesehatan mereka. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat Ibu Debbie, atau setiap yang pernah hadir Tuhan, Ibu Loan, Ibu Christine, Bapak Parulian, dan begitu banyak lagi hamba-hamba Tuhan, Pak Siswo, Ibu Nurma Tondang, begitu banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang ada di PBS Ministry ini Tuhan, dimanapun mereka melayani Tuhan, penyertaan pertolongan Tuhan sempurna, kesehatan, kekuatan, Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan secara khusus buat Pastor Yohanes Parapat Tuhan, yang hari ini kau tambahkan 1 tahun lagi dalam usianya di bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hari ini Tuhan, dia lebih lagi merenungkan Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi dia lebih luar biasa. Tuhan mengasihi dia dengan sangat luar biasa. Hamba mengasihinya, kami mengasihinya, tapi kami tahu Tuhan Yesus lebih mengasihi Pastor Yohanes Parapat. Biar lebih mengenal Tuhan, ya dia lebih mencintai Tuhan, melayani Tuhan lebih luar biasa. Kau pakai hambamu ini dengan talenta, hikmat, marifat dari surga yang maha tinggi. Kesehatan, kekuatan menjadi bagiannya. Dia menjadi imam bagi istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kerajaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna buat Pastor Yohanes Parapat. Biarlah melalui pelayanan sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, sebagai pengusaha, sebagai seorang ayah, seorang imam, kau berkati dia dengan caramu yang luar biasa Tuhan. Apa yang dia doakan, dia rindukan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan. Diberkati istrinya, Mami Grace, yang Tuhan yang juga berulang tahun tanggal 19 Mei yang lalu. Mungkin kami lupa mendoakan di doa syafaat, tapi secara pribadi kami telah membawa
ibu muda ini dalam tangan Tuhan. Kau berkati Mami Grace Tuhan. Jadi tiang doa bagi suami, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Kesehatan, kekuatan, lebih mengenal Tuhan secara pribadi, lebih cinta Tuhan, lebih militan dalam Tuhan Yesus. Yang membawa anak-anak mereka Tuhan, Grace, Mercy, dan Shalom menjadi teruna muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dan jadikan Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidup mereka yang mereka andalkan dan mereka layani. Terima kasih Bapa di surga menjadi keluarga yang Sekina Glory, menjadi contoh berkat, teladan bagi orang-orang di sekitarnya, bagi keluarga dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat PBS Ministry, kau pakai lebih lagi Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui PBS Ministry jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Diberkati yang mendengarkan melalui media sosial apapun Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Yang susah hati Tuhan hiburkan. Yang terikat Tuhan bebaskan. Yang merasa sendirian Tuhan kirimkan, dinyatakan Roh Kudus dalam hidup mereka, bahwa mereka tahu mereka tidak pernah sendirian karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang percaya menjadi yatim piatu, tapi Kau menaruh Roh Kudus dalam hidup setiap kami sebagai orang percaya. Kami rindu melalui PBS Ministry ini Tuhan, lebih lagi Tuhan menjadi wadah yang berkenan, menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Kau memperluas Tuhan kapasitas ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Kau memperlebar Tuhan PBS Ministry ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba juga berdoa secara khusus buat Every Nation Church, khususnya yang di Bogor, yang digembalakan oleh Pastor Linda Hartawan bersama Pak Wawan. Tuhan, Pastor Wawan, kau pakai Every Nation Church ini menjangkau jiwa-jiwa di sekeliling mereka. Karena masih begitu banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal berita Injil, berita kebenaran, belum mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Kau pakai Every Nation Church dengan caramu yang luar biasa untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Karena waktu sudah sangat singkat. Kami hidup di dari akhir zaman ini Tuhan. Waktu dan kesempatan sudah sangat singkat Tuhan. Untuk membawa lebih banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Kami rindu begitu banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus untuk mengenal pribadi Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Diberkati Indonesia pada dalam pemerintahannya Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Pemda setempat, sampai tingkat RT RW untuk bekerja dengan takut akan Tuhan. Indonesia menjadi negara yang adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diberkati Tuhan Indonesia, karena nggak kebetulan kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami boleh menjadi tiang doa dan berkat bagi bangsa ini dan di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau menyerahkan doa ini hanya dalam satu nama, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, dan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Sebelum kita berdiskusi, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih. Ya, kita punya waktu 20 menit, 25 menit. Kita akan berdiskusi mengenai kebangkitan tubuh, tubuh kebangkitan. Tadi kita sudah banyak contoh-contoh yang diutarakan, banyak perumpamaan, banyak apa namanya, banyak model-model yang kita dengar.
Sekarang saya akan buka dengan berdiskusi. Mungkin ada yang diberkati dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 37. Silakan. Tinggal nyalakan nyalakan mic, audio, langsung ngomong. Silakan. Siapa yang duluan? Kalau enggak akan ada penunjukan secara langsung. Hah? Ya, kita mulai dari Ibu Weni deh. Pertama. Silakan, Bu Weni. Oke, pagi hari ini kita diajak mikir, walaupun bukan berarti kemarin-kemarin kita nggak diajak mikir, tapi hari ini kita belajar, saya khususnya belajar bagaimana ada pengharapan yang baru ini yang sangat surprising. Kenapa sangat surprising? Karena ada berbicara tentang kebangkitan tubuh yang tadi diawali oleh Pak Kemal mengenai pertanyaan yang dari ayat 12, bahkan juga di ayat 35 itu pertanyaan dari Paulus ya. Dan berbicara tentang tubuh kebangkitan, ini juga ada pengharapan yang begitu beda. Karena pengharapan yang tadi Pak Kemal katakan sangat agung, sangat mulia, sangat besar, sangat indah dari kebangkitan tubuh ini kebangkitan yang dari kematian. Nah, pengharapan ini kalau kita tadi belajar tentang prosesnya bagaimana, jadi ada tempat duka, ada ratapan sebelumnya, ada ruang untuk penderitaan. Nah, ini juga bisa kita aplikasikan kalau menurut saya seperti kehidupan kita saat ini. Ya, kita lebih mudah menerima pengharapan yang nggak ada kedukaan. Tapi ketika berbicara pengharapan yang ada tetap ruang untuk kita, eh, pengharapan yang indah, tapi juga ada ruang untuk kedukaan, ada ruang untuk kita meratap. Ini ada perlu proses untuk mencerna, untuk proses untuk meloadingnya dalam pikiran kita. Tapi kita belajar tadi proses pembaharuan dari tubuh yang fana yang saya suka tadi ketika di ayat 42 43 ya, proses perubahannya itu, proses pembaharuannya itu digambarkan sangat jelas. Inilah indahnya firman, seringkali nggak perlu kita tafsir, tapi dia akan menjelaskan dengan sendiri isi daripada kata per kata dalam kalimat ini ya. Jadi saya memang proses untuk melodi bencernanya itu ada, tapi kembali lagi indahnya proses pembaharuan ini dari tubuh yang fana yang akan mengalami pembusukan seperti tadi kalau dikasih contoh oleh Pak Kemal dari biji kenari yang akan mengalami proses pembusukan padahal kulitnya keras tapi dia tetap akhirnya walaupun ditanam dia akan mengalami proses pembusukan, tapi proses pembusukan itu adalah transisi adanya cikal bakal suatu pohon kenari yang besar yang ternyata adalah tempat address daripada keluarga burung-burung yang akan menetap di atasnya. Dan kita juga belajar proses pembaharuan ini ada proses melewati api. Makanya kita belajar dari 1 Korintus 15 ini akan adanya kesusahan-kesusahan yang sepertinya kesannya masih stuck dalam kehidupan kita. Jadi kenapa pengharapan yang agung ini masih ada ruang penderitaan. Dan saya juga belajar dari surat Paulus ini kepada jemaat di Korintus. Paulus menggambarkan seperti benih tubuh kebangkitan, esensinya melebihi apa yang saya pikirkan. Jadi sementara apa yang terjadi pada benih itu, tadi kita belajar dia nggak tahu akan adanya kemuliaan dalam next kehidupannya. Nah, kebangkitan kita ini pun nanti kita belajar akan menjadi hasil dari maut yang telah dikalahkan, dimenangkan oleh kematiannya Kristus. Tapi
yang pengharapan yang tadi saya bilang sangat surprising adalah kematian kita ini akan menjadi proses transisi pintu yang hidup. Karena Yesus, buah yang sulung, akan kebangkitan, itu pun akan terjadi kepada kita yang percaya kepadanya. Jadi kalau saya boleh bicara, tubuhan Yesus yang baru dibangkitkan, kita belajar melihat ya masih ada yang lama. Tuhan tidak berarti membuang semuanya, tapi ada aspek dari eksistensi dari kedagingannya. Tapi tadi belajar ya, bukan fisiknya, soma itu tubuh, sark itu daging. Jadi saya belajar lagi, yang saya catat, jalan hidup manusia yang berujung pada kematian, itu yang mati itu adalah habitnya, arahnya, motivasi hidup kita, karena itu kan bersifat fana. Tapi aspek kedagingan ini nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, nggak bisa masuk, nggak ada warisan yang bisa dia terima. Tapi kita belajar tadi bahwa proses yang diperbaharui adalah tubuh kebangkitan kita. Jadi kalau saya boleh bilang, yang Tuhan buang itu adalah sesuatu yang akan sifatnya fana dalam tubuh kita. Saya cuma keinget ada analogi nih begini, jangan membuang air mandi bayi beserta bayinya juga. Nah, inilah yang seperti itu ketika Allah memperbaharui proses tubuh kita, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika dia membuang air mandi bayi, Allah tidak membuang bayinya juga, tapi yang dia buang hanyalah air mandinya itu. Itu aja sih kalau dari saya yang saya pelajari, tujuan api, bagaimana ternyata kita nggak perlu takut, tapi itu adalah memurnikan untuk kita semua, karena kedagingan tadi kembali lagi diingatkan, darah dan daging itu nggak masuk bagian, nggak mendapat warisan. Itu aja, luar biasa kebangkitan tubuh atau tubuh kebangkitan ini. Saya perlu proses untuk mencernanya, masih loading, tapi karena sifatnya surprising ya. Itu saja, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bu Weni, udah panjang lebar lagi. Ya, kita tahu jadi biji itu ada tunas. Ya, api, bicara mengenai api, bagaimana ada pemurnian. Jadi kita jangan alergi atas hal-hal itu gitu. Oke, next, Nori Ani. Kita dengar dari anak muda ini bagaimana bagaimana dari sudut pandangnya dia. Silakan, Nori. Nori. Oh, masih belum bisa kali. Oke, next. Mami Tina. Mami, Ya, baik. silakan Oh, Mami. terima kasih Pastor Kemal, terima kasih semuanya. Hanya sudah panjang lebar ya Ibu Weni, anakku yang terkasih, panjang lebar pakai Pastor Kemal juga ya. Jadi saya singkat saja ya. Jadi yang saya minta Tuhan, nomor satu adalah bukan dengan kekuatan kita dapat melakukan ini. Karena Allah kita itu Tuhan Yesus yang berdaulat di atas segala. Dia Maha Kudus, Maha Suci. Ya, tapi dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa di atas langit, kalau di atas diberikan kepada Bapa. Hanya dalam satu nama di segala nama Tuhan Yesus. Jadi di sini juga ayat 58. Jadi kita harus, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekurahan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yaitu kita beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di langit baru, bumi baru yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi upah kita itulah yang harta yang termahal bagiku selama aku hidup sampai sekarang ini. Tuhan, jadi payahmu tidak sia-sia. Itu menjadi pelaku firman, berjuang mati-matian, takut akan Tuhan. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan, giatlah dalam
persekutuan kita dengan PBS ini saling menolonglah kita. Semua kita orang percaya dari Ibu Tirsa, Ibu Ira, Pastor Kemal, pasti Ibu Weni. Bukan, belum ada, tidak ada satu pun kita istimewa di hadapan Tuhan. Karena Allah yang maha kudus, Allah yang sempurna adalah Tuhan Yesus. Jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan kudus, pekerjaan itu datang dari yang itu yang Tuhan berikan hanya Allah Roh Kudus. Itu pekerjaan Allah Roh Kudus yang mampu menolong kita supaya kita lebih cinta Tuhan, takut Tuhan, tidak berbuat dosa lagi, lahir baru secara radikal. Dan kita tidak boleh main-main lagi karena hari ini sudah sangat singkat. Tidak tahu kita kapan Tuhan datang di awan permai mengangkat umat pilihannya. Terima kasih sekali kepada Tuhan Yesus kita yang dipanggil dan pilih. Itu tidak gampang. Proses mati-matian aku berjuang supaya aku hidup kudus, tidak jatuh dalam dosa lagi, supaya aku menjadi berkat bagi orang di sekitarku, kanan kiri muka belakangku, terlebih di keluargaku, kita di PBS dan orang tidak mengenal Tuhan, dan bakal ada panggilan kita di muka bumi. Terpuji-puji namamu Tuhan Yesus. I love you Lord Jesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah Kudus bekerja dan tidak ada yang mustahil baginya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mami dengan semangat ya. Ayat 58 tadi, karena itu sudah yang terkasih, berdirilah teguh, berdiri teguh ya. Jangan goyah. Ya, jadi karena Mami juga menghidupi bagaimana Alkitab itu membaca kehidupan kita dan kita mengikuti. Jadi ada apa ya? Alkitab membaca kita dan kita itu mengikuti firman Tuhan. Itu nggak gampang, tapi kita perlu Tuhan untuk bisa melakukan semuanya itu. Amin, Mami. Terima kasih. Next, Bu Fani. Baik, bentar Pastor. Silakan. Ya, kalau dari saya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Kemal buat pemberitaan hari ini. Kita belajar lagi ya, suatu lagi kita belajar karena di kalender kita ini kalender lain kita ini kan masuk untuk kebangkitan. Kalau yang saya dapat, Pastor, semuanya dapat, tapi yang sangat memberkati juga itu di ayat ke-12, Pastor. Karena di sini kalau saya baca ini bukan sekedar statement, ini seperti pertanyaan tapi pertanyaan tertutup. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab dan tidak membutuhkan jawaban. Karena kalimatnya tetap ada tanda tanya, ada question di situ, tetapi di sini dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tapi jadi pertanyaan tertutup. Jadi dia ini closed statement. Jadi yang tidak terbantahkan gitu. Karena apa? Karena itu kedaulatan Tuhan. Karena tanpa kematiannya dan tanpa kebangkitannya ibadah kita sia-sia. Nah, itu di highlight lagi di ayat ke-14, Pastor. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Di highlight lagi di ayat 17, Pastor. Memang luar biasa loh firman Tuhan itu, dia hal-hal yang penting itu pasti dimention berkali-kali, kita harus notice sampai senotis-notisnya. Diulang lagi loh di ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, jadi ini memang pembelajaran hari ini dalam Pastor, ini pelajaran cukup berat ini. Kira-kira ini kalau dalam pembelajaran PA ini setara dengan Tritunggal ini, Pastor. Berat, dalam, tapi harus dimaknai dengan benar oleh orang percaya. Karena hanya orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus yang mengerti makna di 1 Korintus 15 ini. Kalau pendapat saya ya, Pastor. Karena makna kebangkitan dari kematian Kristus Yesus itu hanya dimaknai dengan kebangkitan tubuh atau tubuh kebangkitan hanya orang percaya yang hidup dalam pengenalan akan Kristus Yesus secara benar dan dalam. Karena kita tahu kalau Tuhan Yesus tidak mati dan dibangkitkan, maka diulang-ulang di 14 dan 17, sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah segala apa yang kita lakukan hari ini dan masih tinggal di dalam dosa. Karena itulah apa yang mati secara daging dan darah, bangkitnya dengan tubuh kemuliaan. Itu hanya bisa diimani oleh orang percaya bahwa
kita tidak mati itu cuma tubuh fisik, darah dan daging, tapi roh kita tetap hidup dalam kekekalan, yaitu hidup selama-lamanya dalam kekekalan bersama Kristus Yesus. Hanya bagi orang percaya yang melakukan firman Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, dan memaknai 1 Korintus 15 ini dengan sangat benar, sesuai apa yang firman tulis. Karena selalu kita harus baca, ada tertulis, ada tertulis. Itu saya ulang-ulang dalam dalam pikiran saya, bahwa karena firman itu Allah sendiri, gitu loh, Pastor. Jadi, terima kasih banget buat hari ini, karena memang dalam banget, Pastor. Hanya bisa dimengerti orang percaya yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang memaknai tubuh kebangkitan atau kebangkitan tubuh. Karena kita tadi udah baca, di ayat 12, itu pertanyaan tertutup. Jadi closing, kalau bahasa orang kerja itu closing statement, tak terbantahkan, hanya kedaulatan Tuhan. Dan udah dimention lagi, di notice lagi, kita harus notice 14 sama 17. Karena itulah kita ada sampai hari ini, karena kita tahu Tuhan Yesus kita udah bangkit, dan kita akan nanti, orang mati juga akan dibangkit, yang orang mati dalam Kristus Yesus ya, akan dibangkitkan. Dan kita semua akan bersama-sama bersama Tuhan Yesus di kekekalan. Hidup kekal maksudnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, Pastor. Ya, terima kasih Bu Fani. Tadi dari ayat 12, 14, 16, 17. Ya, 17 dimension ulang. ya 16, 17 dimension lagi. Memang ini, kalau kita lihat ini, firman Tuhan ini luar biasa. Tapi ada tapinya. Jangan cuman baca ayat 17, 18. Kadang-kadang kan kita suka buka Alkitab tinggal langsung baca, oh ini firman Tuhan berkata kita ayat 17, 18. Coba boleh yang baca Ibu Fani. Kalau kita langsung buka baru kita baca itu. Ya, kita harus baca dari awal, Pastor. Tapi karena saya Oh, terberkatnya itu di 12, iya. 14, 17. Jadi misalnya rema yang saya dapat artinya gitu, Pastor. Baik, saya baca yang 18 ya, Pastor. Saya baca sampai tadi 50 sekian sama Mami. Ah, Nah, baik yang 18. 18, Demikianlah 19. binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah, ini yang saya bilang tadi dalam, Pastor. Jadi Iya, nggak bisa dibaca segitu. Kita harus baca sampai ke nggak bisa. bawahnya. 19 lagi Bu Kalau Fani, kita tolong. hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, ini juga kalau sampai salah mengerti bahaya. Oke. Ini bahaya nih. Tetapi, yes, ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, ketemu satu lagi jawaban di sini, Pastor. Maka saya tadi bilang, dibaca dari ayat pertama sampai si Mami tadi 50 something itu, Pastor. Ya. Oke, ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Maksudnya Kristus Yesus yang telah lebih dulu sebagai yang sulung. Demikian, Pastor. Terima kasih. Mungkin Pastor yang tambahkan. Amin. Ya, amin. Ya, itu memang ini memang harus dibaca keseluruhan supaya kita tahu supaya kita tahu Yes. arti kebangkitan Yesus ya. Tubuh kebangkitan itu memang luar biasa. Tadi dianalogikan seperti pohon kenari, biji kenari dan pohon kenari ya. Oke, Noriani ada? Nggak ada, kita Ibu Ira, silakan closing. Lanjut aja, lanjut. Oke, kita tutup. Sudah jam 9 kurang 5. Baik. Kita tutup ibadah PBS Ministry pada pagi hari ini. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat segala berkat firman Tuhan yang hari ini sudah kami dengar. Dan hanya oleh pertolongan Roh Kudus sebagai orang percaya kami dimampukan mengerti, memaknainya, dan melakukannya. Khususnya firman yang hari ini Tuhan, biar Tuhan hanya Roh Kudus yang memimpin kami Tuhan Yesus untuk mengerti artinya tubuh kebangkitan dan kebangkitan tubuh. Karena kami tahu Engkau adalah yang sulung, yang sudah mencontohkan, yang sudah melakukan, dan
Sebagai orang percaya, kami mengikuti semua jejak langkah-Mu Tuhan. Sebagai orang percaya, kami akan dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami mau beraktivitas. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, biarlah itu Tuhan menunjukkan kami mengasihi Tuhan, takut Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh pertolongan Roh Kudus, sekali lagi dan seterusnya kami Tuhan dimampukan menjadi pelaku firman. Terima kasih buat pemberitaan hari ini. Biarlah Tuhan ini menjadi rema pelita bagi seluruh kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan kami menjadi orang percaya yang militan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah PBS Ministry pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Fani atas doanya. Makasih Bu Ira. Terima kasih semua Pastor Kemal, Pastor Kemal, Pastor Kasih. Kemal, Ibu Ira, Ibu Weni. Dokter